Halo, gue Adi, salah satu orang di belakang layarnya Kantek. Gue game developer, bekerja di salah satu studio game di Bandung. Nah, buat posisi atau role di studionya sama studionya apa, nantilah ya kita spill kalau udah 1 juta subscriber. Kemarin ada temen yang nanya nih, dia nanya ke gue, lo gimana sih awalnya bisa masuk ke industri game gitu? Mulainya dari mana kalau ada yang mau jadi game developer sekarang gitu? Jawaban singkatnya, ya seperti proses eksplorasi lain dalam hidup, kuncinya adalah menurut gue cari tahu, terus mulai aja gitu. Ini sesuai sama moto hidup gue, salah satu moto hidup gue, being bad at something is the start to being good at anything. Jadi nggak usah pusingin dulu lah kalau sekarang nggak bisa. Yang penting ada kemauan gitu. Terus ya mulainya dari mana bisa belajar ngoperasiin atau pakai game engine gratisan mungkin ya. Sekarang udah banyak tuh. Unity, Unreal, Godot. Atau yang lebih mudah lagi, sekarang tuh udah ada banyak game yang formatnya tuh sebenarnya jadi sebuah platform content creation. Misalnya Roblox atau Minecraft. Itu ada di PC, mobile, konsol, kalau nggak salah. Dreams, content creation platform yang ada di PS4. Dari kecil suka main game, ya somewhere along the line, waktu SMA memutuskan buat somehow kerja di industri game. Ya dulu waktu SD, SMP, sangat beruntung, sempat ya punya konsol di rumah, Nintendo, Sega, terus kalau PS biasanya gue ke rental main sama teman-teman. Ya, anyway. Jadilah waktu SMA pengen lanjut kuliah yang berkaitan erat dengan game, yaitu programming atau IT. Ini sebenarnya sok tahu aja gue, soalnya waktu SMA sebenarnya nggak begitu melek sama internet atau ya dulu sih belinya game-game bajakan ya. Sekarang udah dengan beli game ilegal ya, title-nya di Steam atau di PS4 gitu. Terima kuliah di jurusan yang berkaitan sama IT gitu. Terus waktu kuliah, waktu senggang, terus coba searching-searching tentang game development online gitu. Tools apa aja sih yang bisa dipakai. Ya, di luar kuliah, nyempetin searching-searching, terus waktu kuliah pun, nyempetin ngerjain tugas. Gue inget tuh dulu, mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Itu bebas mau bikin apa aja, intinya software gitu kan. Ya udah gue bilang ke tim, ke kelompok, ini tugas kelompok dulu, ke kelompok gue, ini gue aja ngerjain sendiri. Gue mau bikin game gitu. Ya kalian ya bantu audio lah atau bantu bikin presentasi lah atau ya riset speak nanti. Tapi ada suatu yang dihasilkan ya, dan itu jadi portfolio gue buat ngelamar ke studio game. Gitu. Ya setelah lulus, dekat-dekat kelulus, ngelamar di beberapa studio game, lama nggak dapet kabar, terus sempat kerja di e-commerce traveling dulu. Fast forward beberapa bulan, ada salah satu perusahaan game yang follow up proses rekrutmennya. Terus ya gue follow up lagi, interview, tes lagi, dan ya, alhamdulillahnya keterima. Ya itu tadi short story gimana gue dari awal ada ketertarikan buat jadi game developer, terus sekarang udah 6 tahun di industri game, and I'm enjoying it so far. Terus sekarang kalau ada yang mau jadi game developer, caranya gimana? Ada 2 path mungkin yang bisa dicoba. Yang pertama jadi ya indie game developer, cari funding sendiri, bikin sendiri, bisa kerja sama dengan publisher, tapi intinya ini sama halnya dengan kalian bikin perusahaan sendiri lah gitu. Atau yang opsi kedua, join game studio yang udah exist gitu, yang udah ada. Jadi karyawan, terus kerja buat studio game orang lain. Nah, ini tujuannya buat teman-teman yang baru banget punya interest ke game gitu ya. Atau misalnya ada anak atau ponakan yang nanya gitu. Kalau mau jadi orang yang ngerjain game ini, caranya gimana? Jawabannya adalah ya yang penting belajar dulu sih, terus kenali role apa aja yang ada di dalamnya gitu.
Kelompok-kelompok role yang ada di game development secara general ada game design, programming atau code, terus art, bisnis, terus production. Game design kalau didengar sama orang awam mungkin dikira graphic design kali ya. Tapi bukan sebenarnya. Game design di game industry atau game planner namanya di industri game Jepang. Tugas utamanya adalah merancang pengalaman bermain di game, rule set, core gameplay mekanik, dan lain-lain gitu. Kalau graphic design itu bagian dari art sebenarnya kalau di game. Dan art itu ya segala yang berkaitan dengan estetik sih. Soalnya namanya game itu nggak lengkap kalau nggak ada ya presentasi estetiknya, mau itu visual maupun audio. Terus code, programming, ini role yang berkaitan dengan solusi teknis buat gamenya gitu. Technical solution dari sisi software gitu. Terus bisnis, product management, perlu dipikirin bisnis plan-nya juga kan, funding, marketing, dan lain-lain. Terus production ini berkaitan dengan development proses, task management, iterasi, dan lain-lain. Itu in general. Ada design, code, art, bisnis, production. Nah, teman-teman silahkan cari tahu lebih dalam. Cari tahu lebih lanjut, terus pilih mau mulai sebagai apa gitu. Tapi jangan salah, ada banyak solo game developer yang ya dia cuma satu orang gitu, sukses dengan karyanya. Ya, intinya kalau mau jadi game developer dari nol sekarang, kenali industrinya, kenali role-role-nya, terus prosesnya gimana dalamnya gitu. Terus latihan, bangun portfolio, bangun jaringan, join komunitas-komunitas. The rest is luck sih sebenarnya. Namanya kita berusaha, tetap ada namanya keberuntungan. Segitu dulu video kenalan dengan industri game dari kita, Kantek. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin di-clarify, ditanyain, silahkan post di komen ya. Thank you. Have a good day. Stay safe, guys.